Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya di tutorial mata kuliah Arsitektur Digital 1. Jadi pekan lalu kita sudah berkenalan dengan software SketchUp sebagai aplikasi untuk membangun objek 3 dimensi dari gambar 2D yang kita kerjakan di software AutoCAD. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana mengimpor gambar dari AutoCAD hingga membuat gambar 3 dimensi dari gambar 2 dimensi yang kita impor dari software AutoCAD. Baik, kita mulai. Pertama-tama tampilan akan seperti ini. Kita bisa mengambil importnya dari file, kemudian import. Lalu kita cari nama file yang kita telah siapkan. Kebetulan saya sudah siapkan nama filenya. Ya, ini gambar kerja tipe 36, 3 dimensi. Saya klik. Kemudian selalu periksa ya di option. Perhatikan scale unitsnya. Gunakan unit cm. Lalu oke, kita import. Loading sebentar. Close. Nah, ketika sudah diimpor, akan terlihat gambar 2D yang kita kerjakan di AutoCAD tersebut. Tampilannya masih seperti ini, dia berada di tampilan perspektif. Kita rubah dulu menjadi tampilan sudut pandangnya, saya maksudkan. Kita rubah tampilannya menjadi tampilan parallel projection. Kita masuk ke kamera, lalu pilih parallel projection. Parallel projection ini tampilannya kira-kira seperti tampilan pada gambar isometri. Kan seperti ini, kita lebih leluasa menzoom, zoom out, zoom in daripada di sudut pandang perspektif tadi. Kemudian jika sudah seperti ini, ada beberapa cara untuk membuat objek 2D ini menjadi 3 dimensi. Jadi ceritanya gambar 2D ini berupa denah, tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri akan menjadi guideline dalam kita menggambar objek 3 dimensinya. Pertama kita gambarkan dulu objek dindingnya. Objek dindingnya bisa menggunakan perintah shapes, ambil yang rectangle, lalu kita blocking semua area dinding seperti ini sampai ada warna abu-abu atau biru seperti yang terlihat di layar. Jika sudah terblocking penuh seperti ini, kita hapus pertemuannya agar menyatu, lalu kita klik 2 kali. Nah, dalam SketchUp ini yang akan sering kita lakukan pada proses penggambaran itu yaitu make group, membuat grup seperti ini. Kita klik kanan, kita make group. Make group ini untuk membuat setiap objek dalam gambar 3D kita itu lebih mudah dalam diseleksi ketika akan mengeditnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik 2 kali untuk masuk ke mode modifikasinya. Nah, tampilannya akan meredup di area luarnya, akan fokus ke sisi dalam di bidang yang berwarna abu-abu ini. Lalu kita bisa menggunakan perintah offset. Offset kita buat sesuai dengan ketebalan dinding. Kita tarik sesuai dengan ketebalan dinding. Oke. Jika sudah seperti itu, kita hapus saja bagian dalamnya seperti ini, meninggalkan garis area yang berada di sisi ketebalan dinding. Untuk dinding dalamnya tidak usah saya gambarkan ya, karena ini hanya berupa contoh buat kalian mengerti bagaimana step-step dalam menggambar 3D. Oke, dari itu kita coba lihat tinggi dari dinding yang kita butuhkan berapa. Kita ambil dinding yang terendah dulu. Ambil dari bawah. 326. Oke, kita jadikan 326 kita jadikan 320. 320 kita ambil kursor, kita aktifkan kembali menu seleksinya, lalu ambil push or pull-nya, lalu kita
tarik ke atas, lalu ketikkan 320, enter. Nah, ini sudah setinggi 320, dinding ketinggian dinding terendah dalam gambar yang kita jadikan contoh ini. Kemudian jika sudah seperti ini, stepnya bisa kita buat dulu lubang masing-masing pintu dan jendela. Lubang pintu dan jendela itu bisa dibuat dengan cara kita buat transparan dulu tampilan objek 3D-nya, objek dari dinding 3D ini, dengan menekan huruf K. Atau untuk SketchUp 2017 ke bawah bisa masuk ke View, lalu masuk ke Add Style, lalu Back Add. Ini. Kemudian kita buat lubang pintunya. Kita asumsikan, bukan asumsi karena ada gambar tampak di sini. Kita ukur dulu tinggi pintu berapa. Tinggi pintu 2,20 meter. Oke. Kita buat lubangnya, ambil lines, tarik ke atas, ketikkan 2,20 meter. Enter. Kemudian sisi sebelahnya lagi 2,20 meter, enter, lalu blok, sehingga areanya akan berpisah seperti ini. Jika sudah terpisah seperti ini, sekalian aja kita langsung buatkan garis untuk jendelanya. Kita lihat ini secara samar-samar ada acuan dari gambar denah yang ada di bawahnya. Kita ambil garis jendelanya. Oke, kita ambil lagi sisi luarnya. Kita tarik ke atas lagi. Oke, sudah seimbang. Kita blok. Kemudian kita ukur lagi garis jendela itu, ketinggian jendelanya berapa ya? 1,20 meter. 1,20 meter. Kita tarik ke bawah, ketikkan 1,20 meter, 120 cm, enter. Ini, oke. Lalu blok. Sisanya kita hapus saja. Nah, selebihnya ini bisa kita copy dengan menekan kontrol satu kali, menekan kontrol ditahan, baru kita ambil acuan baseplane-nya dari sudut denah pada letak jendelanya. Kita bawa, karena jendelanya itu ukurannya serupa, kita klikkan di sini. Nah, dengan begitu sudah tersedia lubang untuk garis untuk melubangi dinding ini. Kita tinggal melubangi dengan menggunakan push or pull. Kita bawa masuk, ketikkan 15 sesuai tebal dinding, enter. Ini bisa, karena dia serupa ketebalannya, tinggal klik 2 kali saja. Nah, akan lubang seperti ini. Jadi lubang untuk jendela dan pintunya sudah kita buatkan. Itu contoh. Selanjutnya kita bisa membuat kemiringan atapnya. Atau kita selesaikan dulu kusennya ya. Kita buatkan kusen. Kusen itu bisa dengan langsung di pintunya, atau bisa juga dengan menjiplak gambar dari tampak. Gambar dari tampak bisa dijiplak seperti ini, pakai rectangle, kemudian rectangle lagi tengahnya. Oke, terus sisi dalamnya kita hapus saja. Kita hapus, lalu kita buat group. Klik 2 kali, kita angkat sesuai tebal dinding, kita gunakan ketebalan 15 cm. Oke. Lalu selanjutnya kita buat rectangle lagi. Kita buat daun pintunya. Klik 2 kali, make group dulu,
lalu masuk ke mode seleksi, mode modify-nya, lalu kita angkat ketebalannya, taruh 4 cm, enter. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita buat jendela juga sama, kita bisa buat seperti ini. Klik 2 kali, make group, 2 kali make group, pakai offset, kita sesuaikan tebal dari kusennya, lalu dalamnya kita hapus, lalu kita keluar dulu dari mode modifikasinya, kita buat lagi shape rectangle yang baru, lalu kita buat grup, kita offset kembali, buat ketebalan sesuai dengan acuan yang ada, lalu kita hapus tengahnya. Nah, ini tinggal kita buatkan ketebalan 15 cm, lalu di dalam kita buat sesuai dengan tebal daun pintu tadi 4 cm aja. Oke, 4 cm. Nah, setelah itu ini kita tarik keluar, tarik keluar. Oke, lalu kita buatkan objek kacanya. Klik 2 kali, make group, 2 kali lagi, kita kasih ketebalan 0,5, sorry, pakai koma, 0,5 atau 5 mili. Oke, kita transparankan, kita gerakkan ke tengah dari daun jendela. Oke, posisi sudah bagus. Sekarang kita lihat di atas ini ada masing-masing lubang. Kita buatkan saja acuannya. Kita klik 2 kali, tahan spasi, kita move dulu, tahan spasi supaya muncul simbol tambah. Oke. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita bisa group dulu, make group, lalu kita rotasikan dia, aktifkan simbol rotasi yang berwarna merah ini supaya sisi putarnya itu akan dari sisi sebelah kanannya atau sebelah kirinya dari objek 3 dimensi. Oke, lurus, bisa juga mengetikkan 90, enter. Nah, sudah berdiri objeknya, tinggal kita bawa ke pintu. Oke, jika sudah ada, kita bisa explode grupnya, lalu jendelanya kita grup sendiri-sendiri, kita grup juga sendiri, pintu juga kita grup sendiri. Nah, kita bawa ini, kita gandakan ke sini. Oke, kemudian untuk lubang ventilasinya, kita klik kembali dindingnya, lalu buat objek rectangle mengikuti pola yang sudah kita buat tadi, yang sudah terkopikan seperti ini. Oke, kita keluar dulu dari mode modify-nya, kita hapus dulu tadi supaya kalau kita melubangi objek dindingnya akan langsung kelihatan. Oke, ambil push or pull, kita masukkan tulis 15, enter. Klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali. Ini pun sama, klik 2 kali, klik 2 kali. Nah, sudah terbentuk. Jadi
objek pintu dan jendela sudah terlihat pada bangunan 3 dimensi kita. Selanjutnya kita akan buat kemiringan atapnya 6 derajat. Oke, kita coba buat acuannya dari sini. Ini view-nya kita ubah dulu, tampak samping ya view-nya, right, samping kanan. Kita pakai ini protractor, acuan untuk garis yang miring, diagonal. Kita buat 6 derajat. Nah, oke, sudah 6 derajat. Kita buat acuan lagi menggunakan tape measure tool. Nah, dengan begitu kita sudah bisa membuat dinding di bagian kemiringan atap. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita group kembali, lalu ini bisa kita kurangi juga ketebalan dinding, karena ada dinding nanti di sini 15 cm. Oke, kita potong aja bagian sini, hapus, lalu ini kita berikan ketebalan. Nah, sehingga jadi seperti ini. Lalu kita gandakan, bawa ke sebelah. Oke, setelah dibawa ke sebelah, ini tinggal kita potong mengikuti dinding sebelah sini. Sudah jadi. Jadi ini ada kekurangan ketinggian dinding. Kita tambahkan dindingnya dengan membuat bisa kita aktifkan dinding ini, lalu kita garis di sini, kita garis juga di sini, sehingga sisi dalam dinding ini dengan sisi luar ini terpisah. Coba saya hapus. Nah, ini akan terpisah seperti ini. Saya Ctrl Z, lalu ini bisa saya tarik ke atas setinggi ini. Oke, sudah jadi. Lalu kita akan membuat penutup atapnya. Penutup atapnya itu bisa kita kerjakan kurang tinggi. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal menutup atapnya dengan menggunakan lines, tarik ke samping. Oke, ambil setiap sudut, lalu bertemu di sini. Kita group dulu, lalu kita tambahkan dagingnya. Kita tarik lines lagi ke sini, lalu ke sini, lalu ketemu di sini. Kita hapus dagingnya. Oke, sudah bertemu. Nah, ini bisa kita berikan ketebalan dengan cara push and pull. Tarik ke atas, kita kasih ketebalan misalnya 25 cm. 25 cm, ada overstack ke belakang, tambahkan misalnya semeter, ke samping semeter. Oke, karena di denah ini kelihatan, di gambar tampak ini ada kelihatan overstack di sini. Overstack, oke. Jika sudah seperti ini, tentu gambar ketinggian dinding depan ini dinaikkan untuk memblocking ketinggian atap. Kita blocking, oke. Jika sudah seperti itu, ini bisa ditambahkan daging atau objeknya diangkat ya. Ini objeknya diangkat karena tidak ada overstack di sini, berarti di blocking sama dinding. Lalu ditarik bawahnya, pull, ditarik. Oke.
Jadi seperti ini. Kemudian untuk alas lantainya 2,20 meter, kita buat dulu garisnya. Bisa juga dengan agar lebih enak kelihatan, kita Ctrl A dulu, lalu unselect untuk dinding, kita masuk ke edit, lalu hide. Nah, lalu kita bisa buat garis mengikuti objek dinding untuk membuat objek lantai dari 3D ini. Jika selesai di blocking seperti ini group, kita buat ketebalannya misalnya 15 cm ke bawah. Jadi ketinggian pel lantainya itu 15 cm ke rabat lantai rabat beton di carport. Kita unhide alt, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita angkat, move, letakkan ke atas. Lalu kita buat lantai depannya ini untuk teras. Make group. Kita buat ketinggian 10 cm, dia turun 5 cm dari lantai dalam. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu jika kita membangun objek 3 dimensi dalam software SketchUp ini. Saya harap adik-adik dengan tutorial ini bisa mengikuti dengan menggambar masing-masing objek 3D dari tugas yang telah kalian kerjakan. Oke, sampai di sini dulu untuk tutorial membuat 3 dimensi. Jika ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar pada situs Kalam atau di WA grup kelas masing-masing. Baik, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.